acara Regis Talk Show kita dari 2025 udah memiliki kamus para profesional dari dulu tercantum bahasa Arab sih orang akan sudah dimulai. Bicara kita pada siang hari ini sangat istimewa sekali ya teman-teman semuanya. Yang pertama kita akan berbincang-bincang tadinya dengan penulis dari kitab Muslim ya atau dari kampung kami beliau Dr. Nasaruddin Idris Jakarta. Dan yang tidak mampu misalnya kita atau diperlakukan dengan Ustaz Wahyu Alam Ustaz Wahyu Alam ya ini siapa sih kita tahu kan sekali lagi silakan teman-teman semuanya yang masih datang bersama ke depan dia masih dimohon silakan datang kursinya masih longgar setia silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا تغير بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلام دوما ومباركه الى يوم اسمعوا لي اقدم عليكم توفيق اسمي ومشرفي وانا وصيت في هذه الندوه. اولا حيا من نقلكم ونذكر الله تعالى لانه قد اعطانا نعما كثيرا حتى لا نستطيع ان نصبر. وايضا ثم اصلي واسلم على النور الموصوف بالتقبل والاوليه هو سيدنا محمد بن عبد الله الذي ولد بمكه وآله وأولاده وذرياته وأزواجه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أيها القاتلون بالحرام نحن الآن نحضر ونجتمع في هذه الفرصة المباركة لنخوض في هذه الندوة بتقدم كيف نتكلم في الموضوع العربي المعصمة مهما كنا غير عربيين. وقد قام المتكلم الأول هو الأستاذ الدكتور نصرالدين إدريس جوهر والمتكلم الثاني هو الأستاذ بدر العلام. Ini kira-kira tahu nggak tadi saya mengapa? Atau kami amin dari mana? Amin. Oke, kita kenapa sering saja ya dengan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Siapa kami yang bahasa Arab dengan orang kampung atau kenalannya? Jangan diam. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana caranya kita sebagai orang yang terbiasa kita tidak ada yang bahasanya. Karena ini saya sudah menyebutkan dua cara kita istimewa. Sudah bersama dulu untuk yang pertama. Dr. Nasaruddin Idris Jakarta. Beliau adalah dasar Sunan Ampel Surabaya sekaligus praktisi dan penelitian bahasa Arab. Jadi keilmuan beliau sudah tidak dari lagi karena sudah tahun beliau praktisi bahasa Arab. Lalu yang kedua kedatangan tamu yang istimewa dia untuk sedang angsa istana alam
Ya, itu tentang yang Kayaknya jadi komik sekarang juga menjadi bagian suasana. Ya, potensi kontennya sangat menarik sekali. Jadi saya tadi ada Jepang, ada pertanyaan. Jadi kalau kacanya gini, kalau kita apa kemudian kalau tidak dia tahu juga komoditas itu Indonesia. Biasanya di Indonesia itu jawabannya gini dari kata pertanyaan yang kurang awal. Itu jawabannya itu aja saya. Iya, itu saya bilang kurang. Oh sekarang apa hubungannya dalam keinginan tapi nggak berpikir ukuran Islam? Pertanyaan yang sangat halus. Oke, oke, aku bertanya ya. Baik, karena aku nanti kita akan ngobrol banyak dengan dua pembicara kita. Nah, saya silakan ada dasar fisikal kami. Materi kenapa kemudian diterbitkan mengenai apa yang saya sudah beberapa pertanyaan. Silakan dari batas dari maksudnya teman yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الانتحار حول الشام العربية الأفاضل أهلا بكم جميعا في جلسة ضمن هذا اللقاء قاموس الأساليب العربية الشائعة. أهلا بكم نشتري في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك لأن اللغة العربية توحدنا. أتينا بهذا الكتاب وهو تعلم اللغة العربية واللغة العربية التي تعلمون لغة القرآن. لغة نزل بها القرآن. لغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بها. لغة يكتب بها العلماء ولغة وصلت بها مؤلفات العلماء الذين يكتبونها. Sebenarnya sekalian kalau menciptakan cahaya usianya sama dari kita akan sama-sama bisa datang sesuatu yang bersama dengan semuanya membuat kita cinta dengan salah. Buku serupa ada hasilnya saja. Ada sesuatu yang ingin kita tidak dalam dunia adalah dengan cinta kita adalah bahasa. Dengan bahasa itu ada cinta. Kalau bahasa lain kan suka ada cinta. Sangat banyak. Nah, apa yang anda memiliki dengan orang Allah jadi tak sini. Masalah itu kan suka ada juga. Walaupun kalau kita dah bukan yang berbaik dan baik lagi, atau kita masalah itu harus cinta. Harus cinta. Kenapa Rasulullah sendiri juga bilang cerita tentang bahasa Arab? Hari itu awal ditadani. Rasulullah mengatakan saya cinta yang berkaitan dengan masalah itu karena tiga hal. Lihat dari Arabiyun karena saya mengenal. Lihat dari Quran Arabiyun kasih Quran dalam bahasa Arab. Lihat satu makalah yang berjalan. Awalnya. Bahasanya ahli surga ini komunis Rasulullah nggak bilang bukan cinta ahli. Jadi kita kalau Rasulullah juga tidak hanya segera belajar bahasa Arab ini, tidak hanya segera suka tapi cinta. Nah semoga itu jalan kali ini dan melakukan cinta yang datang. Selasa sekalian, saya minta baik dari mana? Kamus ini lahir, kamus itu Arab lagi. Kamu sendiri lahir dari sebuah keinginan untuk mengembangkan arah pelajaran bahasa alam kita Indonesia. Bahwa yang benar itu kita
tidak hanya sekedar belajar kehasaan, tapi belajar berbahasa. لا نتعلم اللغة العربية فقط لمعرفتها ولكن نتعلمها لكي نستمتع. Kita akan baca bahasa Arab tidak hanya sekedar tahu bahwa ini itu barisnya apa, maupun begitu ya apa tidak harus seperti itu. Jauh dari itu ada harus belajar bagaimana menggunakan bahasa. Karena bahasa itu bahasa yang harus digunakan. Salah satu syaratnya adalah ada bahasa yang harus digunakan di dalam Al-Quran ini tidak ada kata bahasa. Adakah di antara yang ini yang menemukan bahwa dalam Al-Quran itu ada kata-kata al-Quran Mawani ada kan? Ada kan? Yang kedua, yang ada adalah kata lain yang sangat ada ini apa? Lisanul Arabiyyun. Pertanyaan kritisnya adalah kenapa Al-Quran memakai kata-kata istilah lisan Arabi bukan bahasa Arab? Saya tidak akan mencoba katakan bahasa itu identik dengan sebuah kaum. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa Arabia, maka kalau kita bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa lain. Padahal Al-Quran itu diturunkan apa? Al-Quran lin-alamin. Kita yang diturunkan Al-Quran lin-alamin dengan bahasanya adalah bahasa semua kaum. Bahasa kita harus bahasa internasional. Bahasa itu tidak ada. Dalam salah hadisnya harus dikatakan receh dalam yang dibuat kita pada mungkin innama hiya bisalamu mengatakan kata Arabi yang berbahasa atau syaratnya bahasa Arab itu bukan warisan dari nenek moyang kita bukan. Bahasa Arab itu nanti sama. Jadi siapa yang berbahasa Arab dia nomor satu. Walaupun dia akhir terjaga benar, walaupun dia orang Bali, walaupun dia orang Jawa, sedangkan dengan bahasa Arab dia orang. Karena kata-kata Arab dia, bahwa jadi bahasa Arab itu adalah bahasa Arab. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang berpikir untuk jadi orang Arab sama dengan bahasa Arab? Ini salah bahasa. Yang kedua, bahasa Arab itu disebut lisan Arab ini kenapa? Kata kita lisankan. Kita harus menjadikan bahasa Arab itu bagian dari lisan kita, bagian dari komunikasi keseharian kita. Ya, kita posting di Facebook, ya. Kalau kita di video di medsos, kenapa kita tidak bahasa Arab? Kenapa kita tidak bahasa Arab? Bukan bahasa Arab itu bahasa internasional dari kita internasional dari bahasa Indonesia kita. Kenapa tidak? Jika ada pertanyaan yang bagi apa? Ya, dan lagi jangan lupa Rasulullah dari bisa sampai kemudian ketika kalian pernah bicara bahasa lain kecuali bahasa. Artinya kalau kita berbahasa bahasa Arab, berarti kita berbicara bahasa yang sama dengan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sunnah Nabi ini tidak hanya sholat puasa ya, ada sunnah linguistik, ada sunnah nolomi, ada sunnah bahasa. Sunnah bahasa itu, soal bahasa, ya siapa ya? Tidak ada yang lebih membanggakan. Boleh jadi kita bisa berbicara dengan bahasa yang dipakai kalau di situ mah. Jadi agar kita tidak bisa tidak hanya belajar bahasa, tapi kita belajar menggunakannya. Dari sinilah usul ini apa sendiri. Karena kalau kita ingin berbahasa Arab, kita akan bertanya bagaimana caranya. Nah, usul ini menyediakan sebagian cara buat kita agar bisa mengekspresikan apa yang kita ingin katakan. Saya nggak enak mengirim surat sama dia. Bahasa Arabnya apa? Nggak enak itu apa bahasa Arab? Bayulalim atau sungkan. Saya sungkan ketemu dengan ustaz saya. Sungkan itu apa? Bukan? Banyak hal yang kemudian akan menurunkan semangat kita berbahasa Arab ketika istilah-istilah yang membutuhkan kita nggak paham saya. Dan kamus usul ini hadir sebagai cantik Jamila, ya kan? Ya. Sepakat.
cantik Jamila, sangat cantik. Sangat cantik Jamila Cinta. Coba agak cantik. Coba kan agak cantik. Padahal sederhana itu, ya kan? Nah, nanti ini kalau kita nggak tahu, dengan mudahnya dapat asumsi dalam benak kita bahasa itu sulit. Bahasa Arab itu nggak bisa membunyikan apa yang ingin kita katakan. Nggak gaul bahasa Arab. Bukan bahasa Arabnya yang nggak gaul, tidaknya yang cara belajar kita tidak mengambil aspek-aspek yang gaul dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dengan nabutnya, sholat, mengambil berlakunya, mengambil aspek-aspek yang gaul. Berarti kita nyerah tadi ya, tidak cantik ya. Naik lagi, lumayan cantik. Bahasa Arabnya apa lumayan cantik? Nah, lagi kita problem. Lumayan, bagaimana kita? Makanya nanti saya sarankan salah satu agar kamus ini bermanfaat adalah tumbuhkan pertanyaan berbahasa, kekepoan berbahasa. Tanya, kalau cantik Jamila, lumayan cantik apa? Kalau besar, kabir. Kalau lumayan besar apa? Lumayan kabir. Agak cantik Jamila Qalil. Jangan itu didengar orang-orang dituduh bid'ah itu, bid'ah lugawiyah. Sekali lagi bahasa kamus ini muncul untuk apa namanya jadi rujukan kita untuk berbahasa kita. Dan kamus ini tidak dikarang-karang. Kamus ini materinya adalah diambil dari bahasa Arab, baik bahasa lisan mereka, bahasa tulis mereka, ceramah mereka, sinetron mereka, TikTok mereka. Saya ambilkan dari situ. Bahasa-bahasa bola Anda ketemu nih. Sebagian uslub ini saya ambilkan dari komentator bola. Saya suka nonton bola, tapi bola yang Arab, bola yang dasar. Jadi pertama bahasa Arab lahir dari sini. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan kamus ini? Pertama harus saya tekankan, kamus ini bukan untuk menerjemah. Sekali lagi, kamus ini bukan untuk menerjemah kita baca lalu cari maknanya di sini, bukan. Kamus ini di format Arab Indonesia. Maksudnya apa? Untuk berekspresi. Bukan lagi untuk memahami orang lain, tapi memahamkan orang lain. Sekarang giliran kita memahamkan orang lain yang bahasa Arab. Kalau dulu kita lebih banyak membaca, mendengar, agar paham orang lain. Giliran sekarang dirubah, kita harus memahamkan orang lain pakai bahasa Arab. Caranya, ambil materinya di kampus. Ya kan? Dengan benar kamu sakit kemarin. Dengan benar bahasa Arabnya. Samia. Tidak. Jangan sekali-kali mencoba narkoba. Jangan sekali-kali kan. La marah. Ya. Tidak tahu kita dengan bahasa-bahasa yang gaul ini itu akan menurunkan semangat. Sekali lagi kamus ini bukan untuk menerjemah, tapi untuk berbicara dan menulis. Dan kamus ini tidak hanya untuk mencari apa yang ingin kita tahu. Misalnya, tadi kan Anda sudah tahu lumayan apa bahasa Arab. Lalu kita cari secara alfabetik mudah. Kita cari praktikan ada yang kita cari. Kita pilih cari kata-kata lumayan. Tapi kamus ini juga bisa untuk mencari atau mempelajari yang belum kita tahu. Jadi posisikanlah kamus ini sebagai buku. Baca aja mulai halaman awal sampai akhir. Anda akan ketemu uslub-uslub yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu gimana tadi? Tapi kalau kita buka, kok kamu menangis? Apa kok? Apa bedanya kenapa dengan kok? Kok itu kekonya itu tinggi. Ya? Dan itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Gak tanggung-tanggung bahasa itu, usul itu dipakai oleh Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa menginspeksi pasukannya,
Nggak ada satu kurang namanya hub. Apa kata beliau? Mali adalah awal hub. Jadi mali itu adalah kau. Kalau ada orang yang berikan dalih di depan kita, mana kata-katanya? Kok kamu nangis? Kok kamu dah hadir kemarin? Mana kamu hadir tampil ams? Coba kamu sini menurutkan bahasa Arab kita di bahasa bumi, bahasa Arab dari bahasa sehari-hari kita. Baik, dan terakhir agar kamu sini lebih maksimal buatan adalah bikinlah kelompok-kelompok berbahasa, bikinlah grup bahasa, bialogoni. Jadi Anda sudah punya kamu sini bikin grup, kita latihan. Kali ini saya belajar usul ini. Oke, saya bikin contoh-contoh seperti itu. Harus saya kita ini belajar bahasa Arab, tapi bukan di lingkungan Arab. Kenapa kita harus bikin sendiri lingkungannya? Ya, kita harus bikin sendiri. Apa berkatnya? Berkatnya adalah untuk kita bersama. Keinginan untuk bisa berbahasa. Ingat, cinta bahasa, bukan suka aja nggak cukup. Harus cinta bahasa. Kemakan Rasul yuhibbu, sebagaimana Rasulullah. Sebagai pembuka saya kira cukup sekian, nanti kita akan ada ketemu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Oke, ada 3 poin dari beliau ya. Selain poin-poin yang banyak tadi ya. Kutip ini berapa ini? Anna bainana wa bainal arabiyyah hubbun. Jadi di antara kita dan bahasa Arab itu ada hubbun, ada cinta. La nata'allamu al-arabiyyah min ma'arifatiha walakin istifdamiha. Kita tidak menggunakan, kita tidak belajar bahasa Arab untuk sekedar tahu bahasa Arab. Ini khobarnya mubtada, tapi untuk menggunakannya. Dan terakhir, wa may yatakallamu bil arabiyyah fa huwa arabiyyah. Arabiyyah. Jadi siapa saja yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dia itu orang Arab. Jadi bukan hanya orang Arab yang belajar Arab, siapa saja yang berbicara dengan bahasa Arab adalah orang Arab. Baik, selanjutnya kita berikan waktu untuk Ustaz Kautsar pada berdoa di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Muhammad Rasulullah di Cibulan. Jangan tidak luasa. Jauh dari saya belakang itu udah kelihatan. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk rekan hukum dari Islam ya. Sudah mengundang saya, terima kasih, senang sekali rasanya, dan terima kasih Dr. Nasruddin sudah jauh dari Surabaya. Panasan Surabaya pasti nih, panasan Surabaya pasti nih. Sama-sama. Dan terima kasih Pak sudah menghadirkan kamus Uslub Alat Populer ini, karena seandainya buku ini ada di 2012 Pak, waktu saya pesantren, saya dulu bagian bahasa di pesantren. Saya setiap hari bagian di produk. Kalau ada yang buku ini ada, saya akan sebarkan dari dulu. Tapi karena hadirnya sekarang, insya Allah saya bantu sebarkan lewat platform saya. Pokoknya saya harus translate lagi Pak. Jadi sudah ada ini, tadi saya sudah tahu tuh Pak, bahasa Arabnya lumayan. Belum. Bagus syait ya. Semuanya di buku ini, jadi teman-teman, ini sih aku saranin banget kalau kalian suka sama bahasa Arab sih, ini buku wajib ya. Tapi ini aku suka salah satu yang aku sampai hafal sekarang, kata-kata di sini as-sa'adatu mimma a'taita wa lam mimma akhadta. Itu bagus banget, kebahagiaan itu apa yang kamu beri, bukan apa yang kamu terima. Itu terima kasih Pak sudah menghadirkan kata-kata itu juga. Jadi saya paham bahwa kebahagiaan itu ketika saya berbagi, bukan ketika saya dikasih. Karena ketika saya dikasih kan saya bahagia, tapi ternyata bahagia itu berkali lipat ketika saya mau beri gitu. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini benar-benar bukunya saya I love this book, ya kan? Karena buku ada kita gitu.
Nah, terus juga saya di poster ya influencer bahasa Arab saya senang banget. Terima kasih Pak. Dan Pak, jemputnya jangan Ustaz Bahrul, tapi Ustaz Kanser. Kalau Bahrul bukan Ustaz, kalau Kanser bisa. Oke. Kanser Ustaz. Bahrul langsung biasa. Jadi saya memulai mengenal bahasa Arab itu dari pesantren. Saya jatuh cinta bahasa Arab gara-gara tasrif, gara-gara fa'ala yang perlu fa'ala. Dulu saya sampai ikut lomba di satu pesantren itu. Kalau di bahasa Inggris itu ada spelling bee ya. Kalau di kita di bahasa Arab itu ada lomba tasrif gitu. Jadi semuanya itu ditasrifin. Alhamdulillah satu dari situ saya suka bahasa Arab, lalu mendalami nahwu sorof dan masuk UIN jurusan pendidikan bahasa Arab. Gitu. Dan bahasa Arab. UIN Jakarta masuk 2013, lulus 2020. 7 tahun bukan karena saya malas ya, tapi karena saya cinta pendidikan. Makan itu sama ikan, itu ciptanya ya. Betul sekali. Dan beberapa saya masih senang dengan berbagi bahasa Arab bahwa tugas saya di sosmed beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu membagikan bahasa Arab di sosmed itu tujuannya bukan untuk orang bisa bahasa Arab, karena untuk orang bisa bahasa Arab itu kayaknya bukan melalui saya, tapi saya hadir untuk membuat orang suka dengan bahasa Arab dulu. Karena ketika orang melakukan sesuatu karena suka, orang akan mau melakukan walaupun susah. Kan banyak orang bilang bahasa Arab susah, ya susah karena tidak suka gitu. Karena banyak yang DM saya, Bang, saya masuk jurusan sastra Arab karena abang, wah jadi berubah kayaknya saya. tapi alhamdulillah senang gitu. Dan memang di tim saya, alhamdulillah sekarang dari Ustaz Kalter ada timnya Bang, minimal saya harus bisa bahasa Arab. Gitu. Manajer saya ini lulusan sastra Arab UIN Jakarta. Kita memang diskusi pakai bahasa Arab. Walaupun saya yakin dia pakai cincin binti. Coba dulu skill gimana? Hebat. Tapi setelah ini nanti insya Allah akan menambah ilmu saya. Jadi kamu dan saya mau juga tim saya salah satu di alam di sastra Arab masih mahasiswa di UIN. Dia sastra Arab juga. Karena kita memang tugas kami yang di sosmed yang memperkenalkan bahasa Arab. Ketika mereka udah tahu bahasa Arab, ternyata asik itu, ternyata bahasa Arab bisa dibuat asik itu. Karena dulu kita kenal bahasa Arab dari Iqra pertama. Tapi guru Iqra kita biasanya akan sedikit keras yang membuat kita agak trauma dengan bahasa Arab. Nah harusnya dengan lahirnya anak-anak sekarang gadget dan lain-lain yang paham bahasa Arab, harusnya lebih mengenal bahwa bahasa Arab itu asik loh untuk ngomong sehari-hari. Saya sempat posting pakai bahasa Arab, Pak. Alhamdulillah posting, tapi komennya amin gitu. Tapi memang harus cinta dulu sih soal bahasa Arab, karena kalau enggak ya gimana ya, susah juga belajarnya gitu. Dan permasalahan kita memang tidak ada bi'ah lughahnya, bi'ah lughawiyahnya itu enggak ada. Karena saya nggak tahu di pesantren bisa bahasa Arab ya karena sekeliling saya bahasa Arab. Ketika keluar pesantren ya bingung ngomong Arab kemana gitu, kecondet akhirnya bahkan. Itu juga nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi akhirnya di pesantren di kampus saya dulu bikin bi'ah lughawiyah, jadi setiap hari Selasa harus ngomong bahasa Arab, dia latih itu gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih, karena itu buat siapa yang mau belajar aja kan. Nah, Mas saya boleh nanya nggak Pak? Kalau bahasa Arab iya lagi nggak? Iya lagi. Iya. Jadi kayak anak sekarang tuh kan, kalau kamu ke IBF nggak? Kita beli buku nggak? Enggak lagi. Kita pakai iya lagi, kamu iya lagi nanti. Kan itu ya. Nanti kalau saya ngomong kan, iya bahasa sekarang. Nah kamu kayak ngomong kan? Kita yang salah, yang lagi ya. Ada yang ada. Iya lagi ya. Kalau tangan kita bagaimana? Maksudnya apa? Ya pasti kan ya. Bagian maksudnya banget. Yang mana kita apa? Ya lagi. Yang misalnya kita kita pasti. Iya lah.
Ini kok panas banget ya di sini? Jangan kayak gitu ya. Ini panas, ini tinggi banget. Jangan ini. Iya tapi perangkatan di Indonesia aja sadar Dia anak-anak sekarang mah jadi kayak angkatan lagi jadi sebagai teman deh. Iya lagi panas. Itu jelas itu ya. iya tapi iya banget itu loh iya banget oh iya banget iya Nah, kita ini. Oke, nanti apa itu boleh lah. Jadi salah saya punya ini Pak hanya slogan. Jadi kalau tanda-tanda culture itu untuk dari culture mereka bilang dia lagi pasti kayaknya Bang. Nah, itu tuh artinya bakal kemaksiatan ya Bang. Dia lagi kita Bang. Karena anak-anak kita sekarang selalu ngomongin yang sana itu. Jadi siapa tahu kan saya ada kain di itu bisa membuat konten pakai bahasa Arab ini. Iya lagi bisa pakai dia Bang. Kalau tangan tuh nanti bukan semua tapi iya lagi. Begitu. Mungkin teman-teman saya mau terima kasih. nanti kita sampai lagi saya tanya dong boleh minta nomornya Household. Baik, tanggal buka dari dulu ya kalau tanya dua dibantu ada dari Islam dibantu. Saya berani benar itu selalu bilang depan takut ada mau kita aja bersyukur banget karena ini kita lihat cara buat ini masalah apa yang sebenarnya menyedihkan alhamdulillah saya tadi udah bencang lebih tadi malam saya ada awasan itu tahu malam kalau saya berkata saya iya kita udah kan karena kalau ada aku harus bilang apa seperti ini saya nggak tahu karena sebagai harga itu jadi orang itu artinya karena kita tidak tahu Arab jadi yang saya kenal dari orang ini orang berterima kasih dia kemudian bertanya itu jadi aku apa kan tahu Arab saya nggak tahu kalau ini kecil masyarakat waktu itu kan tentang dunia mati hilang jadi masyarakat Bahasa Arabnya dari yang kecil. Oh iya. Lain. Kunci itu apa? Lain saya sebenarnya tidak merukuk. Oh, ini dia. Jadi langsung pertanyaannya ada. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Dewi, mana menanya sama saudara yang bersangkutan terkait masalah juga, dimana kebanyakan antara itu makan itu dibordir cowok ketimbang cewek. Alasan kenapa dipakainya bukannya bagi cowok itu kenapa? Kita aja gitu Pak, kenapa bahasa cowok itu didominkan di dalam matan ketimbang cewek? Mungkin ditanya sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab saja asal ada terkait di dalam yang pertama. Baik, kalau kesalahannya itu kimia orang aja tuh. Orang yang itu adalah kasta dari kalian. Kalian itu dalam konteksnya tidak ada semua kalian kunci. Ada juga kalian yang berarti sungkan. Ya, sungkan. Jadi karena yang membawa itu adalah kencing, takut lagu. Nah, kencing kematian. Nah, ada juga kalau kalian yang artinya sungkan. Sungkan. Kita di dalam manusia itu ada kalau sebuah lihat kata-kata sungkan itu dari Arab. Dan itu diambil dari hadis Nabi loh ya. Hati-hati dengan hadis Nabi loh. Itu semua dari hadis Nabi. Suatu saat Rasulullah pagi hari datang melihat munculan masih baru. Ini kemudian siapa? Ada Rasulullah.
kuburan simulan. Kenapa kalian gak aku bilang? Kenapa kalian gak kasih tahu aku kalau jadi kuburin? Lalu kata sahabatnya jawab apa? Dapatlah itu lain wakarina gitu. Ya Rasulullah kami berfirman malam hari wakarina antum bilang ya mungkin kita nantikan kami benci untuk membangun rumahku tapi kami suka untuk membangun. Nah di situ kami ajak kalian untuk hati. Tapi dalam konteks pemahaman itu adalah kalian itu berarti apa namanya suka sampai mendekatkan dan yang kedua dari Dewi tadi kenapa dalam Al-Quran itu banyak topik cowoknya itu ini bagi apa namanya jenis kejuang kami atau gender itu ini apa Al-Quran biasanya terlihat aturan bahasa itu kalau ada 100 orang, satu laki-laki, 99 perempuan itu begitu lagi. Kenapa? Bahasa itu yang begitu ini. Al-Mu'dah Yusitali Anha. Bahasanya nggak boleh digabung-gabung. Ya seperti itu bahasa. Ini apa bahasa? Dan ini ya kan? Poin posisi kenapa nggak dinamakan apa namanya meja? Kenapa nggak dinamakan meja aja? Ya bisa ditanggung juga. Bahasa itu adalah kesepakatan. Ya kita harus sepakat bahwa ini bahwa kita bisa komunikasi dengan orang lain. Kalau kita tidak sepakat dengan sistem komunikasi, kita dapat konsen. Gitu ya bahasa dulu. Bahasa Indonesia yang mana? Surabaya, Jakarta, PP itu apa? Kenapa orang itu belum datang ke rumah? Mesinnya apa? Bagaimana? Polwan, polisi, mana ini kemudian terkait sebagai polisi kemudian menjadi wanita atau terkait sebagai wanita kemudian menjadi polisi terkait sebagai wanita dulu kemudian jadi polisi istrinya apa? Uang kamu sudah jangan digabung juga itu bahasa itu adalah untuk menerima bukan untuk negeri terima oke selesai. Makanya teori bahasa itu yang penting. Anggungan itu dia bahasa tidak untuk diganggu pegal. Impahami dan terima pakai. Baik, terima kasih atas apa yang telah baik, itulah tadi yang mau nanya dan tadi yang password juga itu semua dua ya. Bebas semoga ya tanya kalau pasar kalau kita tuh kita langsung terima ya karena ini kita terbatas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji kepada ini saya Muhammad dan Bogor. Nah di sini untuk bertanya kepada kedua pemerintah sekaligus dan pertama kepada Bapak Presiden salah Indonesia kan tadi sudah dibahas kalau orang kita bisa jago bahasa Arab meskipun kita itu bukan bahasa dan orang dan nanti di surga itu bahasa Arab di surga itu adalah bahasanya Arab itu adalah bahasa dari surga. Nah itu yang jadi pertanyaan itu adalah kita dipampukan sama Allah untuk bahasa Arab di surga karena kita harus belajar dulu karena kita mungkin ada orang awam yang belum bisa belajar bahasa Arab terus kita dalam keadaan muslim tapi belum bisa bahasa Arab itu bagaimana bahasa Indonesia. Lalu yang kedua untuk usaha saja kalau bagaimana hukumnya kita mempelajari bahasa Arab sedangkan ada pendapat di Arab Saudi tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Oke, saya cara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini karena kamu menanya kami di rumah itu juga untuk pula ya tadi anak lagi ya kita 20 katanya ini
Yang pertama untuk panas ada loh Pak. Ini terkait dengan bahasa sungai. Apakah secara otomatis langsung dia bisa pemasaran atau harus belajar dulu? Akhirnya orang yang tidak bisa bahasa nggak mau masuk surga gitu. Itu nggak? Ya saya. Baik. Ya, selama dia bisa jadi masuk surga, belum bisa dicapai surga. Bukan begitu. Rasulullah menyebut itu adalah kain yang berarti ngomong-ngomong dengan apa tidak ada bahasa lain. Tidak ada bahasa lain yang bisa diklaim seperti itu. Tidak ada bahasa lain yang bisa seperti itu. Apakah kita tidak salah dari umat Nabi Muhammad untuk tidak berbahasa karena Nabi kita berbahasa? Bukan itu. Ini adalah konteks bagaimana kita menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan bahasa yang spesial. Bahasa yang Allah sendiri memuliakannya. Kenapa kita tidak memuliakan? Ya, Allah memuliakan bahasa ini, bahasa Arab, dengan memilihnya dari sekian banyak bahasa untuk menjadi bahasa firman-Nya. Apa itu? Itu adalah bentuk Allah memuliakan. Nah, kenapa kita tidak memuliakannya? Rasulullah memakainya. Kenapa kita tidak memakainya? Rasulullah mengatakan pada waktu yang datang saat itu sampai dengan katakan bahasa dari surga ini. Begitu konteksnya harus dipahami. Beliau memuliakan dan kita perlu mengajarkan kepada itu mengenai istimewa dan seks lagi apa saja. Ya kan? Bukan dengan logika bahwa berarti kalau saya nggak bisa bahasa kamu sesuatu. Nanti kita hanya surga, logika surga kita tidak sama dengan apa namanya, dengan logika dunia. Kita selama pun masuk surga, selama laki-laki masuk surga, berapapun di dunia kan punya sifat yang jelek, di surga sudah biasa. Ya, sama seperti ini pasti dia berbahasa. Jadi mau dikasih ini adalah harus dipahami. Kita sedang diajarkan betapa kita sedang mempelajari bahasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Baik, jadi secara langsung gitu ya. Saat itu ketika memang sudah di surga, selain karena Rasul memuliakan, ya artinya bisa gitu. Dan ya, secara otomatis bahasanya lalu mungkin berbeda ya dengan dunia. Baik. Berikutnya ada pertanyaan di persiapan kalsel. Nah, baru yang sudah apa hukumnya belajar bahasa Arab tapi berdagang di tangan malah pakai bahasa Indonesia. Pertanyaan yang sangat kalau itu orang kalau pandangan sangat jauh ya maksudnya bagaimana saya ada pertanyaan yang sangat jauh iya lagi jadi apa boleh ya kita belajar bahasa Arab karena kalau Arab di Arab pakai bahasa Indonesia jual kerja ya gimana bu gitu ya ya sebenarnya itu bisnis ya tapi bisnis ya tapi kalau mereka pakai bahasa lain macam yang paham ditanya kan bahwa ya kita mau tetap wajib belajar bahasa Arab maksimal wajib itu karena gini kalau sekarang mengidolakan atau panutannya adalah siapa seseorang dia akan ngikutin dari sekarang dan dari cara ngomongnya kalau kita berpandang kita yang ngomong ya kita mengikuti bagaimana cara berbicara kalau kita di bahasa Arab keren ya jawabannya kan ngomongnya jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad dengan belajar bahasa Arab saya mewakil dari Prof itu dari London Insya Allah Prof itu kami ada poin jadi kita jadi kalau bisa kamu udah pernah jalan, nah itu kamu bisa kebagian sama bersama manusia walaupun mereka di sana akhirnya cuma 5.000 cuma dengar gitu kan nggak masalah kan cuma 100 belajar gitu ya so biasanya ada mobil bisa jadi kira nanti ngobrol biar apa nanti Insya Allah kita langsung ada di sana bareng-bareng nih ya kan di sponsorin aja berapa turun nah ini juga Pak ya semangat untuk belajar bahasa Arab ya terima kasih kalau tadi ada satu lagi yang tanya dari MTV langsung on boy
Tentang yang masalah jadi makanya kepada sekarang ada nggak sih di sana bagaimana agar bahasa itu kita capture dan dilakukan itu dalam kita yang capture banget kita. Jadi kalau kita mau anak-anak yang belum tua gitu, kan dia hanya bisa sekali. Oke. Jadi sebenarnya yang beberapa saya bikin topeng bahasa Arab sebenarnya itu yang salah satunya menerjemahkan agar bahasa ramai. Paling ramai itu video saya yang bahasa Arab tentang ini mataku, mataku, mataku. Dan lagi ini ya energi soalnya itu kan rame tuh. Nah itu apabila dipakai sama tujuan rata-rata saya yang jadi untuk mengajarkan Indonesia tangan banyak. Dan hal ini itu kan bisa oleh semuanya. Nah biar tidak itu sebenarnya memang sebenarnya kita harus berkumpul sampai dulu sampai paham bahasa Arab jangan kita juga bisa nongkrong di dasar ada ente nanti di jalan jualan langsung ya kan jadi harus saya circle dulu jadi kamu sama orang-orang yang paham bahasa Arab ini nah gimana dengan caranya yang pertama kasih tahu juga bahwa bahasa Arab itu asik bahwa bahasa Arab itu keren gitu kan Ronaldo udah dari Arab gitu kan Ronaldo sudah tuh bukan show tapi pakai show jadi sebenarnya bahasa Arab nah banyak yang konten saya bilang bahasa Arab nggak boleh dicadain gitu ya. Nah kalau bahasa Arab dicadain orang Arab dicadain pakai bahasa apa ya kan? Mungkin bahasa Sunda. Kita kan saya membuat konten bahasa Arab kita itu mempercadakan bahasa Arab tapi bagaimana memperkenalkan bahasa Arab itu juga easy to learn atau mudah untuk dipelajari gitu. Nah harus ahli bahasa Arab itu akhirnya muncullah kamus untuk para populer ini benar ini asal banget sih. Ini asal banget. Benar ya. Contoh, misalnya ada bahasa Arab. Masalah. Nah ini kan kita tadi apa tadi ya? Lumayan cantik ya. Kalau cantik itu kan Jamila. Kalau lumayan cantik itu apa ya? Masalah itu agak belum lumayan. Jadi ini kamu saya itu cerita sampai dan jadi lumayan tapi dari lagi lumayan betul ya sebenarnya lumayan kalau ke samping jadi orang semangat dia jangan itu kalau samping gitu oh jangan gambar samping nah lumayan cantik itu bahasa Arabnya kalau cantik banget itu bahasa Arabnya Ibrahim tadi harus ganteng aja ganteng banget saja dan itu jadi sebenarnya aku bukannya karena gambar ini yang aktif jualan bilang nggak tahu tapi ini emang asal ini kamu harus dapat duit dari pesantren aku berbagi agensi karena kalau agensi yang kadang kita nggak tahu kita mau ngomong bahasa Arab nih tapi kualitasnya kurang jadi kan nggak bisa keluar kan harus ada income ya kan harus ada input yang masuk baru bisa output gitu nah ketika banyak kita saling tahu bahasa Arab itu belajar sedikit hal yang baru pada misalnya itu yang motor itu kan bensin di dalam motor ya pak kalau kayak ini nah masalah itu sebagai mesinnya kalau mesin nggak ada bensinnya kan nggak bisa jalan ya cuma bisa barang masalah tapi motornya kan dikit akhirnya harga mati gitu tapi kalau kita tahu komponennya kita tinggal keluarin gitu bang jadi yang penting Jakarta jatuh ya jatuh Jakarta dan gitu bang makasih baik terkait baru disampaikan oke karena itu banyak sama aku tempat sampai di sini tapi ada hal yang menarik tuh teman-teman tadi aku ditanya apa yang didapatkan samping itu ya yang pilih ya yang oleh peserta samping itu juga oleh bisa kali terima kasih yang mudah-mudahan kandidatnya yang banyak kan di satu kandidat yang pakai satu ya dari guys saya pilih tadi yang mendekatkan lebih tegas itu suatu bagi
Saya itu kecinta. Kecinta nama. Dia menanya kenapa zaman Al-Quran ada banyak pemimpin laki-lakinya. Ingat ya, tujuan tertinggi kita belajar bahasa Arab paham lengkap. Jadi kalau ada pertanyaan-tanya ke bahasa Arab maka tentunya itu luar biasa, ya luar biasa. Dan dengan menjadikan bahasa Arab itu bahkan Al-Quran itu sebagai buku kita berarti proses belajar bahasa Arab itu seumur hidup. Karena Al-Quran di hadapan kita ini seumur hidup. Maka saya pilih pertanyaan itu. Tadi yang bertanya kenapa di dalam Al-Quran banyak mobil laki-laki ini. Nah itu ini saya kalau saya boleh cerita udah coba. Nah itu. Jadi ini bapak kita. Oke. Dari Ini cuma berdua doang, mau pamit kan ya? Ada itu jadinya lah. Karena teman-teman ini kalau bukan, teman saya sakitnya. Dia pakai namanya yang ada sudah gitu. Sama ya. Kalau di sini kan kita katanya orang di sini orang kayaknya. Di sana ini pakai dia orang apa ya? ya nanti di akhir bisa berserahkan ya. Tapi sebelum itu saya persilakan kepada bapak Parkir untuk menggunakan